Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Bertafakkurlah kalian tentang ciptaan-ciptaan Allah ini. Wa la tatafakkaru fi dzatillah. Dan jangan sesekali kalian berfikir tentang zat Allah, bagaimana, di mana, sedang apa. Itu tidak penting. Itu yang berbahaya sebenarnya. Tauhid bukan dengar-dengar, tauhid bukan ikut-ikutan, tapi tauhid mesti kuat, mesti kokoh. Makanya tauhid itu mesti dengan ilmu, seperti Arab kampung ini. Kita belajar sama orang kampung ini. Tapi tauhidnya kuat dengan ilmu, sebagaimana perintah Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah, dipakai kata-kata fa'lam. Fa'lam, berilmulah tentang tauhid, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana metode bertauhid? Allah sebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah, metode dipakai Arab kampung ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu metode tauhid Al-Quran. Ketika Allah mengatakan kepada orang-orang tidak mau beriman, tidak mau mengesahkan Allah, Allah tantang mereka, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada onta? Kenapa kepada onta? Karena orang Arab itu selalu bersama onta. Pada onta itu banyak keajaiban. Bisa tidak minum berhari-hari, berbulan-bulan, bisa kuat. Afala yanzuruna ilal ibil. Tidakkah mereka melihat kepada onta yang penuh keajaiban yang selalu bersama mereka? Tidakkah itu menunjukkan kepada mereka tentang Tuhan Allah? Wa ila samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka melihat kepada langit berlapis-lapis begitu besar, bagaimana bisa berdiri tanpa tiang? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah mereka melihat kepada gunung-gunung di sekeliling mereka begitu kokoh tertancap? Wa ilal ard. Tidakkah mereka melihat kepada tempat mereka berpijak? Ar-ard, tanah dihamparkan. Bagaimana Allah menghamparkan bumi itu? Ini tauhid tertinggi, cara tauhid yang kuat dengan ilmu dan tafakkur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mana orang-orang yang tauhidnya kuat, yang imannya kokoh dalam hati? Mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, sedang duduk, sedang berdiri, sedang tidur. Dan mereka senantiasa bertafakkur, yatafakkarun. Tidak cukup cuma zikir-zikir aja. Tidak cukup cuma mulut aja menyebut zikir, belum tentu masuk ke hati. Yatafakkarun. Allah ingin tauhid kita itu dengan tafakkur, dengan penuh ilmu, ketafakuran, keyakinan, sehingga kokoh dia. Fi khalqis. Pada apa kita bertafakkur? Untuk menguatkan ketuhanan dalam diri kita, untuk menguatkan Allah dalam hati kita, untuk menguatkan iman kita. Tentang apa kita bertafakkur? Tentang ciptaan Allah. Fi khalqis sama. Seperti Arab Badui ini. Karena kita dilarang bertafakkur tentang zat Allah. Zat Allah enggak boleh, haram. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Bertafakkurlah kalian tentang ciptaan-ciptaan Allah ini. Kan luar biasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan pada diri kita sendiri. Wa la tatafakkaru fi dzatillah. Dan jangan sesekali kalian berfikir tentang zat Allah, bagaimana, di mana, sedang apa. Itu tidak penting. Itu yang berbahaya sebenarnya. Tapi fi khalqillah. Bertafakkurlah pada penciptaan Allah.
Bagaimana cara bertafakur pada penciptaan Allah? Butuh ilmu juga. Maka sebenarnya ilmu fisika itu harus dipelajari untuk menguatkan ketauhidan sebenarnya. Karena kita kalau nggak ada ilmu juga susah bertafakur. Lihat langit, ya nampak awan biru, udah gitu aja. Tapi begitu ada ilmu fisika, nampak awan berjalan, dalam awan itu ada unsur ini, unsur itu, bagaimana keajaiban Allah meraciknya, mengaturnya. Tiba-tiba ada awan lain hitam bergabung awan ini dengan awan itu dari awan saja kalau pakai ilmu. Dengan ada ilmu geografi kita bisa mengetahui bagaimana bumi ini hidup, dia itu bergerak, lapisan-lapisannya akan nampak keajaiban-keajaiban sehingga menguatkan ketauhidan kita kepada Allah. Dengan ilmu biologi tadi kita akan melihat binatang onta, bagaimana keajaiban pada onta, binatang yang sanggup berjalan di padang pasir di tengah terik matahari berbulan-bulan tidak minum. Bagaimana itu bisa? Itu juga butuh kepada ilmu. Maka sangat cerdas Arab Badawi ini. Wajarlah Anas bin Malik mengatakan al-aqil. Ini orang kampung yang cerdas. Jadi dia ingin menguatkan ketauhidan dalam dirinya dengan ilmu. Dia tanya siapa yang menciptakan langit, siapa. Dia ingin memastikan ketuhanan Allah. Jadi dua yang ingin dia pastikan di sini. Yang pertama ketuhanan Allah. Yang kedua ingin dia pastikan apakah Muhammad betul-betul Rasul Allah. Maka di akhir dia bersumpah demi zat yang telah menciptakan langit sebagaimana engkau katakan wahai Muhammad, demi zat yang telah menciptakan gunung sebagaimana engkau katakan wahai Muhammad, demi zat yang telah menghamparkan bumi sebagaimana engkau katakan wahai Muhammad, aku bersumpah demi zat itu, apakah benar dia telah mengutuskanmu sebagai Rasul? Apa jawab Rasulullah? Qala na'am. Iya. Terkejut semua sahabat-sahabat Rasulullah. Ternyata begitu kuat ketauhidan yang ingin dipahami oleh Arab Badui ini. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini baru boleh, silahkan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mencerdaskan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan tauhid orang lain. Bukan sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan yang malah memprovokasi, yang malah menimbulkan kegaduhan, yang malah membingungkan orang, yang malah yang tidak wajib jadi wajib, yang tidak haram jadi haram. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, inilah beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil daripada kisah orang Arab kampung Badawi ini dalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam